Ya, perencanaan batang tarik. Batang tarik adalah batang yang mengalami gaya aksial tarik dalam suatu sistem struktur. Batang ini biasanya terdapat pada sistem struktur rangka batang. Nah, sistem struktur rangka batang ini sudah dipelajari di mekanika rekayasa 2 ya. Kemudian secara umum sistem struktur di teknik sipil itu ada 2, yaitu sistem struktur rangka batang. Kemudian yang kedua sistem struktur frame. Ya, kalau 3 dimensinya jadi space frame. Nah, kekuatan tegangan kayu berada pada arah sejajar serat kayu. Kemudian dalam desain elemen struktur tarik harus memenuhi persamaan berikut. T aksen harus lebih besar sama dengan TU. Atau T aksen ini adalah tahanan tarik sejajar secara terkoreksi, sedangkan TU adalah beban tarik terfaktor. Ya, jadi tahanan harus lebih kuat atau kemampuannya sama dengan beban tarik terfaktor. Nah, T aksen itu diperoleh dari Ft aksen kali AN. Ft aksen ini kuat tarik terkoreksi. Nah, Ft aksen ini diperoleh dari Ft kali faktor koreksi. Faktor koreksi Ft ini adalah tahanan kayu yang sesuai dengan kode mutu kayu yang ada di tabel 1.1 di bahan ajar ini atau di SNI 7973. Kemudian faktor koreksi ini ada di bab 2 ya. Kita sudah bahas di bab 2. Ini faktor koreksi yang khusus berlaku untuk DFBK atau desain faktor beban ketahanan. Nah, kemudian yang khusus pada batang tarik ya, kuat tarik. Di batang tekan beda, di batang untuk yang geser pun beda. Nah, ini khusus untuk batang tarik, untuk kuat tarik. Nah, Cm itu faktor layan basah, Ct faktor temperatur, Cf faktor ukuran, Ci faktor tusukan, Kf faktor konversi format, dan faktor Vt faktor ketahanan tarik, kemudian lambda faktor efek waktu. Nah, ini sudah kita pelajari di bab 2 ya. Di linknya dapat dilihat di atas. Nah, selanjutnya kita akan lihat langkah-langkah perhitungan batang tarik. Jadi, untuk menghitung batang tarik, kita harus memiliki 3 data. Pertama, data kode mutu kayu dari tabel 1.1 itu bisa dilihat. Kemudian B, data faktor koreksi batang tarik. Ini sesuai dengan kondisi kayu akan dipakai di mana, kondisi kayu pernah mengalami tusukan untuk pengawetan atau tidak. Nah, itu di faktor koreksi. Cm, Ct, Cf, Ci, Kf, Vt, dan lambda. Kemudian data yang ketiga itu data nilai perbandingan penampang Ag per An. Nah, kalau batang tariknya itu tidak ada sambungan, maka otomatis Ag bagi per An-nya sama dengan 1 ya, perbandingan. Tapi kalau ada sambungan di situ, maka sambungan itu tentu akan membuat penampang itu berkurang ya. Misalkan kalau pakai pasak atau pakai baut atau pakai paku, itu akan mempengaruhi luas penampang An-nya. Makanya untuk pasak kayu, itu nilai perbandingan penampangnya Ag per An-nya 1,3. Artinya Ag lebih besar dari An. Dan selanjutnya. Kemudian untuk langkah keempat itu dihitung Ag. Ag B kali H. B itu lebar di penampang, H itu tinggi penampang kayu. Kemudian hitung An dari Ag per nilai perbandingan penampang ya. Seperti yang sudah saya katakan, jika tidak ada sambungan maka An sama dengan Ag karena tidak ada lubang di penampang itu. Kemudian dihitung Ft aksen sama dengan Ft kali faktor koreksi. Kemudian dihitung T aksen diperoleh dari Ft aksen kali An. Maka diperolehlah nilai T aksen yang dalam persamaan ini adalah tahanan tarik sejajar serat terkoreksi. Nah, selanjutnya harus dicari TU. Nah, TU itu akan diperoleh dari analisis rangka batang. Bisa pakai metode titik buhul, metode Cremona, metode grafis, metode perbandingan segitiga.
untuk mendapatkan nilai TU. Nah, setelah itu baru dibanding, nilai T aksen harus lebih besar atau sama dengan TU. Nah, ini contoh perhitungan batang tarik. Soalnya hitung gaya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh sebuah batang kayu dengan ukuran penampang 80 mm kali 120 mm. Jadi kelas kayu yang digunakan adalah kode mutu E15. Jadi ini kalau di stepnya tidak sampai di membandingkan nilai T aksen dan TU ya, karena ini hanya dihitung gaya tarik maksimum yang dapat ditahan. Artinya kita dapat hitung tahanannya, kapasitas tahanan, yaitu berapa dari kayu ini. Oke, langkah pertama, langkah A, data kayu berdasarkan kode mutu kayu, data kayu ya. Jadi E15 ini kita lihat di tabel 1.1 itu FT-nya 12,2 MPa. Ya, kita coba lihat. Ya, ini tabel 1.1 nilai desain dan modus lentur acuan E15. Nah, ini 12,2 MPa, ini FT, kuat tarik ya. Oke, kita kembali ke halaman 20. Nah, selanjutnya kita lihat data faktor koreksi. Ada CM, CT, CF, CI, KF, VE, VT, lambda. Kita lihat CM. Ini kenapa 1? Nah, ini kita lihat faktor layan basa CM ini berkaitan dengan kandungan kadar air yang melebihi 19% dengan periode waktu yang lama. Nah, untuk FT itu 1,0. Ini ada bintangnya di FB dan FC, jadi tidak masuk dalam analis kita. Kemudian CT ini apabila temperaturnya lebih kecil dari 38, maka FT-nya ini 1,0. Jadi CM, CT ya, kita sudah lihat. Coba kita lihat. Nah, ini CM1, CT1. Sekarang kita lihat CF yang 1,0 dan CI. Nah, CF ini untuk faktor nilai desain lentur, desain tarik, dan desain tekan serat untuk kayu dengan tebal 50,8 dan 101,6 mm ini nilainya 1 untuk CF. Nah, kemudian untuk tinggi komponen struktur kayu dengan tebal 127 mm atau lebih dari 305 itu pakai rumus ini, tapi harus lebih kecil sama dengan 1. Nah, karena kayu yang kita gunakan itu tingginya 12 cm atau 120, itu tidak ada dia di antara ini 101 dan 127 malah. Maka kita tetap gunakan saja CF-nya 1, karena ini kan nilai maksimalnya. Yaitu CF, kemudian CI. Nah, CI ini untuk FT-nya itu 0,8. Oke. Maka kita coba lihat lagi. Nah, ini C 0,8. KF-nya sudah diketahui 2,7, VT-nya 0,8. Nah, lambdanya kenapa 0,8 nih? Kita lihat. Ini VT-nya untuk FT 0,8 sudah. Lambdanya, nah kita 0,8 di sini karena dia adalah untuk hunian, kemudian untuk rumah ya. Kemudian karena diketahuinya beban
satu beban mati dan beban hidup, maka kombinasi yang maksimum itu ya kombinasi 3, seperti yang sudah di latihan-latihan sebelumnya. Itu sebabnya dipilih 0,8. Ya, jadi sudah diketahui faktor koreksi batang tarik. Selanjutnya ini data AG per AN sama dengan 1 karena tidak ada sambungan di situ. Maka perhitungan AG B kali H, maka 80 kali 20 sama dengan 1600 mm persegi. AN-nya sama dengan AG 9600. Kemudian perhitungan FT aksennya, FT yang 12,2 tadi kali CM diperoleh 12,65. Jadi selanjutnya perhitungan T aksen dapat dari FT aksen kali AN. Jadi 12,65 kali 9600 diperoleh 121.440 Newton ya. Karena MP ini kan sama dengan Newton per milimeter persegi gini. Gini kan. Nah, kalau dikali dengan milimeter persegi maka ininya hilang. Ininya juga hilang. Tinggal Newton. Oke. Jadi tinggal Newton, kemudian dikonversi ke kilonewton jadi 121 kilonewton. Nah, selanjutnya yang membandingkan nilai T aksen dan TU. Nah, teman pada soal ini kan tidak untuk membanding, tapi dia hanya itu nggak tarik maksimum yang dapat ditahan. Jadi kalau ada gaya tarik, gaya batang tarik, itu yang maksimum yang dapat ditahan itu 121,44 kilonewton. Oke, demikian batang tarik. Selanjutnya kita akan belajar batang tekan.